Chelsea beruntung banget ya. Guys, selamat datang kembali di channel saya Dri Satria. Pada hari ini saya akan bahas Liga Italia dan Liga Inggris. Ini adalah pertandingan terakhir Liga Inggris dan Liga Italia. Seru banget guys, karena Liga Inggris dan Liga Italia ini untuk memperebutkan 4 besar itu tim-tim harus berjuang dengan sampai pertandingan terakhir, sampai last match guys. Dan ini seru banget pertandingan Liga Inggris dan Liga Italia, karena untuk juaranya sih sudah pasti ya, Liga Inggris itu Manchester City, Liga Italia itu pasti Inter. Tapi perebutan zona champion 4 besar ini tuh seru banget. Kalau di Liga Inggris tuh yang memperebutkan 4 besar itu ada Leicester City, ada Liverpool, sama ada Chelsea. Terus kemudian di Liga Italia itu yang memperebutkan 4 besar tuh ada AC Milan, ada Juventus, sama ada Napoli. Jadi ketat banget persaingannya, karena poinnya cuma selisih satu poin seperti itu, 1-2 poin seperti itu. Jadi ketat sekali ini pertandingan. Terus di video kali ini ada salah satu subscriber saya yang minta saya itu sekali-sekali pakai jersey gitu loh. Ya ini karena Chelsea akhirnya lolos ke zona Liga Champion musim depan, makanya saya pakai jersinya Chelsea. Ini selamat untuk Chelsea beruntung masuk Liga Champion. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat untuk bikin video-video tentang sepak bola. Saya suka mengulas-ngulas sepak bola. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke, pada video kali ini saya akan bahas 2 match. Yang pertama ialah match Chelsea melawan Aston Villa. Terus kemudian yang kedua itu adalah match Bologna melawan Juventus. Dan Chelsea ini beruntung menang, meskipun melawan Aston Villa ini Chelsea kalah 2-1. Tapi di lain sisi Leicester juga kalah 4-2 melawan Tottenham, sehingga beruntung Chelsea bisa lolos. Persis. Jadi di akhir babak ini, di akhir klasemen Chelsea itu menempati peringkat keempat. Oke, kita lihat susunan pemainnya ya guys. Susunan pemain dari Chelsea yang diturunkan melawan Aston Villa ini, ya ini seperti biasa, strikernya Timo Werner, kemudian di belakangnya Timo Werner ini ada Pulisic sama Mason Mount. Terus kemudian di tengahnya ini Kante ini diistirahatkan, jaga-jaga untuk nanti champion supaya dia nggak cedera, makanya di pertandingan ini dia diistirahatkan, nggak main. Itu di tengahnya itu ada Kovacic sama Jorginho. Terus kemudian di belakangnya Rudiger, Silva sama Reece James. Ya ini lagi-lagi Reece James jadi back ya guys. Biasanya kan Reece James jadi sayap. Ini ya lagi-lagi juga Azpilicueta maju ke depan jadi lini tengah gitu. Dan kipernya Mendy. Oke, bagaimana sih jalannya pertandingan antara Aston Villa melawan Chelsea ini? Aston Villa itu di pertandingan ini tuh dapat gol duluan guys. Di menit 43 itu Traore ngegolin gitu. Dan di pertandingan ini tuh Aston Villa itu mainnya bertahan, apalagi setelah mereka unggul 1-0, udah deh itu bertahan habis, parkir bus guys, parkir bus. Dan Chelsea lagi-lagi penyakitnya kumat, karena Chelsea itu nggak bisa bongkar pertahanan parkir bus guys. Apalagi Timo Werner, aduh Timo Werner begonya nggak hilang-hilang guys. Jadi ya nggak bisa ngegolin. Ya ini pertandingan ini sih kesalahan Chelsea kok menurut saya sih main buruk gitu guys. Kalau misal di pertandingan pertama mereka bisa dapat gol duluan, mungkin nggak seperti ini, nggak kalah seperti ini. Tapi kalau mereka kebobolan duluan, Aston Villa di babak pertama sudah unggul 1-0, itu susah buat Chelsea. Di babak kedua Aston Villa dapat juga penalti, tambah susah lagi ketinggalan 2-0. Terus akhirnya di penghujung laga itu Azpilicueta juga kena kartu merah. Wah, tambah susah lagi guys. Untungnya Ben Chilwell itu bisa ngegolin 1 gol untuk memperkecil kekalahan. Tapi tetap aja kalah gitu. Dan di pertandingan ini sih kalau menurut saya Chelsea memang layak kalah, karena ya minim kreativitas, nggak bisa
bongkar pertahanan parkir bus, kebobolan duluan. Mereka dalam tekanan untuk bisa memenangkan pertandingan ini, dan ya secara mental juga tertekan. Jadi ya memang layak kalah sih pertandingan ini. Dan kabar buruknya di pertandingan ini tuh Mendy cedera, guys. Jadi karena Mendy itu mencoba menghalau bola dari gol pertama Traore itu, dia tulang rusuknya itu kena mistar gawang dan cedera, guys. Ya, saya nggak tahu cederanya seberapa parah. Semoga di Champions League dia bisa main gitu loh. Soalnya kalau mengandalkan Kepa di Champions League itu agak riskan, guys. Saya sih lebih percaya Mendy ya. Semoga Mendy cederanya nggak terlalu parah, dia bisa main di Champions League. Tapi kalau lihat di pertandingan ini sih kayaknya kok parah ya. Soalnya dia agak kesakitan seperti itu. Ya, di pertandingan ini jalanan pertandingan seperti itulah. Chelsea lagi-lagi bego, nggak bisa membongkar pertahanan parkir bus. Ini serangnya tuh kurang bagus, apalagi Kante nggak main hari ini karena Kante diistirahatkan untuk Champions League. Dan apalagi Kante nggak main, Kante kan biasanya kasih oper-operannya bagus, dia membuat lini tengah Chelsea itu jadi lebih bagus gitu, guys. Jadi serangan Kante, pembangunan serangan dari Kante ini juga bagus gitu, guys. Dan Kante ini nggak main itu pengaruh banget. Chelsea tambah minim kreativitas, tambah nggak bisa ngapa-ngapain melawan Aston Villa. Dan layak kalah, emang layak kalah sih, guys, karena ya dalam tekanan. Babak pertama Maku kebobolan duluan, Azpilicueta dapat kartu merah. Kartu merahnya nggak perlu karena dia cuma nyenggol gitu aja. Kok menurut saya sih nggak sengaja, tapi tetap aja itu pelanggaran dan kartu merah. Ya, itu adalah ulasan saya tentang pertandingan antara Aston Villa dan Chelsea. Chelsea di pertandingan ini bermain dengan jelek, buruk sekali. Oke, kita membahas pertandingan sedikit ya, membahas pertandingan antara Leicester City melawan Tottenham. Saya ingin bahas pertandingan ini sedikit karena pertandingan ini itu yang menentukan Chelsea lolos ke Liga Champions, karena Chelsea kan kalah. Chelsea kalah dan setidaknya harus supaya Chelsea lolos itu Leicester juga harus kalah gitu. Dan secara mengejutkan Leicester tuh kalah, guys. Padahal Leicester tuh di babak pertama itu menang, sudah unggul golnya gitu loh melawan Tottenham. Malah kalah, guys. Dan ya, saya sih berterima kasih untuk Gareth Bale yang jadi super sub pada pertandingan Leicester melawan Aston Villa ini. Leicester melawan Tottenham ini dia jadi super sub dan dia dimasukkan di babak kedua dan langsung bikin 2 gol. Wah, keren banget. Ya, terima kasih. Fans Chelsea harus terima kasih sama Gareth Bale ini. Gareth Bale ini meskipun jarang dimainkan, dia di pertandingan terakhir ini malah menentukan, dan yang bikin Leicester City itu nggak bisa maju ke zona Liga Champions ya Gareth Bale ini gitu loh. Ya, sejak Tottenham ini ditinggalkan oleh Mourinho, Tottenham ini lebih menyerang, guys. Mereka tuh kok Mourinho kan suka taktik bertahan, dan sejak ditinggalkan oleh Mourinho ini Tottenham itu lebih suka menyerang. Dan di pertandingan ini Tottenham kok menurut saya sih mainnya bagus sih, guys. Dan golnya Leicester City kan dua-duanya itu kan dari penalti gitu. Dan Harry Kane selamat untuk Harry Kane karena dengan dia bikin gol di pertandingan terakhir ini, dia jadi top scorer Liga Inggris. Dan ya, terima kasih untuk Tottenham berhasil mengalahkan Leicester City sehingga Chelsea akhirnya bisa masuk zona Liga Champions. Terima kasih juga untuk Gareth Bale yang jadi super sub di babak kedua yang secara mengejutkan malah bikin 2 gol gitu, guys. Wah, hebat banget pokoknya. Ya, selamat untuk fans Chelsea. Kalian bejo, kalian beruntung. Chelsea ini selalu bejo, selalu beruntung. Ya, kalian tim kalian Chelsea ini berhasil masuk ke zona Liga Champions. Oke, kita ke Liga Italia ya. Kita ke Liga Italia, Juventus nih juga akhirnya lolos ke zona Liga Champions karena Napoli bermain 1-1 melawan Verona. Dan Juventus ini di akhir pertandingan ini meyakinkan menangnya 4-1, guys. Dan pertandingan yang cukup baik untuk Juventus.
Oke, kita lihat line up dari Juventus dulu ya guys. Line up-nya ini agak sedikit berbeda karena Ronaldo itu nggak main. Saya nggak tahu kenapa Ronaldo nggak main di pertandingan terakhir, pertandingan yang begitu menentukan ini. Itu yang main itu dua striker yang biasa jarang dimainkan, yaitu Morata sama Dybala. Kemudian di belakangnya itu karena kemarin Bentancur itu kan kena kartu merah, makanya di tengah ini tuh Bentancur diganti oleh Danilo. Pada Danilo itu kan sebenarnya dia pemain sayap, malah biasanya ditaruh di sayap kiri, tapi sekarang malah jadi di lini tengah gitu guys, di tengah. Terus kemudian di kanan, di sayap kanan tuh ada Kulusevski main. Kalau saya sih suka Kulusevski itu di depan ya guys, tapi di pertandingan ini dia ditaruh di sayap kanan, dan menurut saya sih Kulusevski tetap bermain dengan bagus di pertandingan ini. Dia punya andil dalam terjadinya gol-gol untuk Juventus. Terus kemudian di belakang backnya Chiellini sama De Ligt, terus kipernya Szczęsny. Di pertandingan ini tuh Juventus bermain dengan bagus sekali. Tumben-tumben ya Juventus bermain bagus seperti ini guys. Jadi Juventus mendominasi permainan. Juventus juga peluang-peluangnya juga bagus gitu guys. Jadi di tengah itu Chiesa juga pada hari ini juga bermain dengan bagus. Chiesa, Kulusevski itu bermain bagus. Kemudian Dybala, jadi gol ada satu gol kalau nggak salah itu gol keberapa ya? Gol kedua Juventus ini tuh Dybala itu dia mengeluarkan skill individunya. Jadi dia gocek gitu, terus akhirnya bisa menembus pertahanan bolonya, terus kemudian bisa nembak ke gawang, terus kemudian akhirnya disundul sama Morata. Ya di pertandingan ini Dybala main bagus, skill individunya keluar seperti itu. Dan ya di pertandingan ini tuh pemain-pemain rata-rata bermain bagus. Morata juga bikin 2 gol gitu guys. Dan di pertandingan terakhir ini Juventus menunjukkan kok mereka tuh punya kelas gitu loh. Kok saya pikir kenapa kok nggak setiap pertandingan seperti ini gitu loh. Nggak seperti setiap pertandingan kok nggak bagus seperti ini gitu. Ya. Ini di penghujung musim mereka menampilkan permainan terbaik dan cukup menghibur gitu. Padahal Ronaldo nggak main, kok menurut saya ini malah Ronaldo nggak main kok malah mainnya bagus seperti itu ya guys. Oke, kita lihat sedikit pertandingan antara Napoli melawan Hellas Verona. Ya inilah pertandingan yang membuat Juventus akhirnya lolos ke zona Liga Champions. Napoli itu ditahan 1-1 melawan Hellas Verona. Di pertandingan ini tuh ya untungnya tuh Napoli itu nggak bermain dengan bagus guys, dan mereka malah kecolongan gol. Kok menurut saya sih gol Hellas Verona ini agak sedikit beruntung, karena gol Hellas Verona ini kan operan dari kiper belakang langsung ngoper ke depan, terus kemudian penyerangnya bisa ambil itu bola terus bisa ngegolin gitu guys. Dan Napoli ya mainnya kurang begitu bagus, meskipun mereka tuh bisa mengurung Hellas Verona. Apalagi di 10 menit terakhir pertandingan tuh Napoli benar-benar mendominasi pertandingan. Mereka benar-benar ngotot untuk bikin gol, tapi golnya nggak tercipta guys. Dan hasil 1-1 ini membuat mereka nggak bisa lolos Liga Champions, dan akhirnya Juventus yang menang meyakinkan 4-1 akhirnya bisa lolos Liga Champions. Oke, selamat untuk Juventus. Akhirnya di musim ini mereka dapat 1 piala Coppa Italia dan akhirnya lolos zona Liga Champions. Oke guys, itu adalah ulasan saya untuk pertandingan terakhir Liga Italia dan Liga Inggris. Menurut saya sangat seru sekali perebutan 4 besar ini guys. Dan selamat untuk Chelsea dan Juventus, mereka berdua masuk zona Liga Champions. Ya, bagi kalian yang suka dengan video-video seperti ini tapi belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat, supaya channel ini semakin berkembang dalam memberikan ulasan-ulasan bahas tentang sepak bola. Terima kasih guys sudah menonton video saya sampai habis. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.